Halo, saya Nineng Ahmerta Arianti dengan NIM 1913011004. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Halo, perkenalkan saya Dewi Esinta Pratiwi dengan NIM 1913011023 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan dan membahas materi komponen tujuan. Halo, saya Kadek Niselia Pramesti dengan NIM 1913011052 dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas tentang komponen isi. Halo, perkenalkan nama saya Lusuan Dewi Utaminesa dengan NIM 1913011058. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen strategi dan juga komponen proses belajar mengajar. Baik, perkenalkan nama saya Nazila Dwi Soekarno Putri dengan NIM 1913011059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi evaluasi. Kajian teori, pengertian kurikulum. Menurut Umar Hamalik, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut pandangan Nana et Sukmadinata, ia memandang kurikulum dari 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu kurikulum sebagai suatu substansi, kurikulum sebagai suatu sistem, dan kurikulum sebagai suatu bidang studi. Sementara itu, dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di sekolah. Pengembangan kurikulum. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum pun harus mengalami banyak perubahan. Mulai dari konsep kurikulum sebagai materi pelajaran yang kemudian berkembang menghasilkan konsep kurikulum baru yakni kurikulum berdasarkan pada pengalaman atau learning experience yang benar-benar dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil implementasi dari kurikulum tertulis tersebut. Karakteristik kurikulum. Karakteristik mengenai kurikulum tidak terlepas dari perbedaan definisi kurikulum sendiri, sehingga uraian tentang karakteristik kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum as subject matter atau kurikulum sebagai bahan belajar. Kemudian ada kurikulum as experience. Kurikulum merupakan sebagai perangkat pengalaman-pengalaman yang terkait dengan pendidikan. Kemudian ada kurikulum as intention. Itu perencanaan kurikulum memperlihatkan bahwa para pendidik membuat suatu strategi yang sengaja melalui wacana-wacana tujuan dan sasaran. Kemudian ada kurikulum as cultural reproduction. Itu kurikulum harus merefleksikan suatu budaya masyarakat tertentu. Kemudian ada kurikulum as curere. Karakteristik kurikulum yang berkembang akhir-akhir ini ialah karakteristik sebagai suatu proses untuk membentuk individu secara terus-menerus ke arah yang lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan. Suatu sistem dapat dikatakan berjalan dengan baik atau sempurna apabila memiliki komponen yang lengkap dan relevan satu sama lainnya. Kajian filosofis. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, Nana Syaude Sukmadinata mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, psikologis, sosial budaya, dan organisatorik. Pada prinsipnya, kurikulum sebagai suatu program memiliki 4 komponen utama, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode atau kegiatan, dan komponen evaluasi atau penilaian. Namun di beberapa sumber menyebutkan bahwa kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi pembelajaran, komponen proses pembelajaran, dan komponen evaluasi. Kelima komponen ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena keterkaitan yang erat itulah kurikulum dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ada beberapa rumusan tujuan pendidikan yang dapat dikemukakan dengan mengacu kepada rumusan yang ditetapkan dalam Keputusan GBHN dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan-tujuan tersebut membentuk suatu hierarki yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tujuan pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang kedua adalah tujuan kelembagaan atau institusional. Tujuan yang ketiga adalah tujuan mata pelajaran atau kurikuler. Dan tujuan yang keempat adalah tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang ketercapaiannya didukung dengan tujuan pendidikan secara lembaga, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Itu semua berorientasi pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa, mempunyai kemampuan pengetahuan, sikap, keterampilan, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007, dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum yang biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan jangka panjang atau AIMS. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolahnya. Yang kedua, tujuan jangka menengah atau goals. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lainnya. Yang ketiga, tujuan jangka pendek atau objektif. Tujuan ini adalah tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas, seperti mengerjakan perkalian dengan benar, dan lainnya. Selanjutnya, dalam sebuah kurikulum, lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Dan yang kedua adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Selanjutnya, komponen isi atau materi. Menurut Sujana, isi atau konten dalam kurikulum itu masuk ke dalam 4 aspek, yaitu aspek fakta, aspek konsep, aspek prinsip, dan aspek keterampilan. Nah, isi yang menjadi materi dalam kurikulum ruang lingkupnya itu meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang. Sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan isi yang sangat esensial dijadikan sebagai isi kurikulum, diperlukan berbagai kriteria, yaitu materi kurikulum valid dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, materi kurikulum berorientasi pada realitas sosial. Yang ketiga, materi kurikulum memiliki kedalaman dan keluasan yang seimbang. Yang keempat, materi kurikulum bersifat komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, selain itu, beberapa tokoh juga mengemukakan cara menentukan isi atau bahan mana yang sangat esensial dijadikan sebagai isi kurikulum, seperti Zais, Hilda, Ronald Sedol.
Mereka sependapat bahwa materi yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah materi yang menyatakan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Lalu, kedalaman dan keluasan materi kurikulum perlu dilakukan pemilahan. Hal ini dimaksudkan supaya materi tersebut dapat diterima dan dipelajari serta ditelaah oleh peserta didik. Isi program kurikulum. Isi program kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan isi atau konten antara lain yaitu kebermaknaan, manfaat, dan pengembangan manusia. Serta materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk fakta, konsep, teori, generalisasi, prinsip, prosedur, hukum, contoh atau ilustrasi, definisi, dan postulat. Oke, materi selanjutnya adalah komponen strategi pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan juga olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyeratkan bahwa strategi yang digunakan haruslah mampu untuk melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, strategi ini sangatlah erat hubungannya dengan siasat ataupun taktik yang digunakan guru di dalam melaksanakan kurikulum, baik secara sistematik maupun sistemik. Adapun sistemik mengandung arti bahwa adanya keterkaitan di antara setiap komponen kurikulum sehingga dapat terorganisasikan secara terpadu dalam mencapai tujuan. Sedangkan sistematik mengandung arti bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru secara berurutan sehingga mendukung tercapainya tujuan. Kemudian selanjutnya ada komponen proses belajar mengajar. Nah, komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan pada tingkah laku dan diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum. Nah, kemampuan guru di dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif juga merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru di dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadinya perubahan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada guru, beralih menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, berorientasi disiplin pada mata pelajaran tertentu, beralih ke pembelajaran yang integratif. Yang ketiga, berorientasi topik tertentu, beralih ke pembelajaran berorientasi pada masalah. Yang keempat, pembelajaran mengikuti alur tertentu atau standardized, beralih ke pembelajaran dengan alternatif-alternatif tertentu. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen evaluasi. Evaluasi ini merupakan salah satu komponen kurikulum. Pengertian dari evaluasi yakni dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk evaluasi sendiri yang perlu dilakukan yakni adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang akan dievaluasi, seperti dimensi kualitatif dan juga dimensi kuantitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif yakni bisa berupa kuesioner, inventory, interview, dan juga catatan anekdot. Sedangkan untuk instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi dimensi kuantitatif bisa digunakan seperti tes standar, tes prestasi belajar, dan juga tes diagnostik. Proses pelaksanaan yang dijadikan sasaran penilaian evaluasi, terutama proses belajar mengajar yang berlangsung di lapangan.
Sedangkan hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi dua, yakni evaluasi hasil yang dilakukan oleh guru setelah pokok bahasan disampaikan, dan juga evaluasi yang kedua, yakni terhadap proses pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 pendekatan dalam melakukan evaluasi kurikulum, yakni yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua pendekatan objektif, dan yang ketiga adalah pendekatan campuran multivariasi. Selain itu, ada model evaluasi seperti model CIPP atau kepanjangan dari konteks, input, proses, dan juga produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program, dan peralatan yang digunakan. Evaluasi model ini bermaksud untuk membandingkan kinerja atau performance dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.